Halo, what's up, mamang. Ketemu lagi bersama gue di channelnya Komoto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sekarang kita geng akan ngebahas tentang ciri-ciri ikan yang akan sembuh dari sakitnya ya. Nah, terutama ikan laut kesayangan kalian ingin tetap sehat selalu, tapi tidak menutup kemungkinan kalau ikan kalian bisa saja terkena penyakit. Nah, terus ada beberapa penyakit yang bisa membuat ikan gak bertahan lama, yaitu penyakit velvet, bawak ikan, bolong jenongnya alias hole in the head. Nah, penyakit jenis ini sangat mengerikan sekali ya guys, dan terkadang penyakit ini, jika ikan terkena penyakit ini sudah diobatin seperti kelihatan sudah sembuh, tetapi pada faktanya itu belum sembuh. Di sini saya akan share pengalaman saya, karena kemarin ikan saya itu terkena penyakit hole in the head, dan akhirnya sekarang ikan sudah sehat 100%. Tetapi sebelumnya saya sempat terkecoh juga dengan penyakit ini ya, karena emang si bolongnya udah nutup, tapi setelah 2 hari 3 hari ternyata bolongnya itu pindah ke tempat yang lain, dan salah satunya akhirnya ya terjadi lagi si hole in the head itu ya. Akhirnya saya bikin konten ini karena saya rasa ini cukup penting, jadi saya akan share ke teman-teman sekalian. Oke guys, sebelumnya silahkan subscribe saja, karena bagi teman-teman yang saya buat itu bisa memberikan support kepada saya dan semangat pada saya yang lebih besar lagi, agar memberikan konten-konten yang terbaik buat kalian ya, terutama untuk bahas ikan lohan dan tentunya akan bermanfaat juga. Ya guys, di sini kita ada beberapa poin ya untuk ciri-ciri ikan akan sehat kembali seperti sedia kala. Mudah-mudahan yang ikannya sedang sakit atau piaraan kalian yang sedang sakit bisa cepat sembuh kembali ya guys. Buat kalian yang masih bingung untuk masalah obat-obatan, terus yang mau dicurhatkan, yang mau ditanyain tentang masalah ikan lohan, bisa komentar aja di bawahnya ya. Tentunya like dan share ke teman-teman kalian. Dan terima kasih juga kepada teman-teman kalian yang udah ikutin giveaway-nya ya. Ikutin giveaway yang kemarin itu, yang lampu Cosmo Crystal dan beberapa pakan juga. Terima kasih banget yang udah support pokoknya channel ini. Oke, let's go. Langsung saja kepada ciri-ciri ikan yang akan sehat kembali seperti sedia kala ya. Itu poin pertama ini adalah ikan terlihat lincah kembali. Nah, jika ikan kalian terlihat lincah kembali ya, akhirnya si ikan itu gak diem-diem tapi udah mulai lincah. Nah, ikan itu kemungkinan akan sehat kembali dan bisa dicek dengan untulan ya, dengan untulan atau ya dengan ikan hidup atau dengan wayang atau dengan apapun itu, pokoknya dicek aja ikan kelincahnya. Apalagi yang sudah mengikuti tangan kembali, berarti ikan itu udah mulai sehat dan udah mulai berenergik lagi ya. Terus poin yang kedua itu ikan tidak terlalu berlendir di bagian bodinya. Nah, ini jarang banget orang yang tahu tentang masalah ini ya. Jika ikan terlalu banyak lendir di bagian bodinya, ikan itu masih berpenyakit. Sebaiknya terus saja diobatin ya. Nah, dengan takaran yang tentunya yang sesuai, jangan terlalu banyak juga, karena kalau terlalu banyak juga, apalagi penggunaan obat biru itu sangat berbahaya. Itu bisa menyebabkan kematian kepada ikan ya. Pokoknya hati-hati banget untuk ngobatinya juga ya. Nah, untuk cara lihat untuk berlendir ini, kalian tinggal dipegang aja ikannya. Nah, itu ikannya istilahnya apa ya, kalau dibelut itu lesang naonnya. Pokoknya berlendir lah, jadi apa ya maksudnya ya, berlendir pokoknya licin, jadi ikannya licin banget. Nah, itu masih ada berlendir dan itu masih ada beberapa penyakit yang di dalam tubuhnya. Oke. Terus yang ketiga itu warna mulai cerah kembali. Nah, ciri-ciri ini ikan bisa saja dalam keadaan kritis, jadi hati-hati juga kalau ikan misalnya tiba-tiba ngefoam sedang sakit ya, udah sakit terus mau sembuh tiba-tiba ikan ngefoam. Nah, ini hati-hati sekali, karena ikan saya itu pernah jadi ketika udah sakit dia langsung ngefoam banget, warnanya keluar banget, dan akhirnya besoknya itu meninggoy, dan aduh sangat sedih sekali pokoknya. Apalagi yang ikan yang kemarin itu, yang ikan kontesan itu, saya ya sempat seperti itu. Jadi sepertinya itu ngefoam terakhir ya untuk memberikan yang terbaik kepada sang pengurusnya sepertinya. Terus yang keempat itu jenongnya mulai naik kembali. Nah, biasanya berbeda dengan warna ya. Jika jenong itu udah mulai naik kembali, ikan ini akan sehat kembali seperti kala ya. Dengan secepatnya berbeda lagi dengan warna. Apalagi kalau jenongnya udah naik dan udah paten 2 hari, 3 hari, 4 hari, apalagi seminggu jenongnya udah naik ya, kemungkinan ikan itu sudah sehat kembali. Terus yang kelima, nah, kalian pernah punya ikan gak yang sudah sakit atau lagi sakit ikannya gak mau makan? Nah, ini adalah ciri-cirinya guys ya. Kalau ikannya itu udah dikasih pakan, apalagi pakan pelet, itu dia mau makan, nah itu cirinya udah sehat kembali. Kalau misalnya dalam perawatan sakit, jangan diberikan dulu pelet ya. Saya sarankan itu diberikan dulu cacing beku atau udang, pokoknya pakan-pakan alami aja yang mengandung proteinnya tinggi. Nah, kalau ikan itu udah mau makan,
Nah, itu udah bagus sekali ya. Terus poin yang keenam adalah ikan sudah tidak berput lagi ya. Nah, ini salah satu ciri juga kalau ikan kalian kembung ya, biasanya kembung itu disertai dengan berput. Nah, kalau udah gak berput lagi, ikan ini akan sehat kembali. Mudah-mudahan aja ikan ini sehat kembali. Sebenarnya berput ini gampang-gampang susah, cuman agak berbahaya juga kalau misalnya kalian dibiarin aja ikan tersebut tanpa diobatin. Karena ini bisa ya lama-kelamaan ikan itu bisa meninggal, karena banyak juga ikan yang berput di saya akhirnya meninggal juga karena perawatan juga. Nah, pokoknya kalian jangan dianggap sepele aja masalah berput ini. Meskipun banyak obatnya, kalian cari aja obat yang terbaik. Kalau kalian nggak tahu, kalian tinggal komentar aja, nanti saya kasih tahu ya. Karena semua komentar itu saya akan baca, meskipun tidak secepatnya setelah upload video. Nah, biasanya 2 hari 3 hari saya akan baca semua komentar teman-teman ya. Kalau ada yang bisa dibalas, saya akan balas ya. Kalau tidak ada yang bisa, saya akan bilang lagi. Nanti saya cari dulu tutorialnya, nanti saya akan cari lagi. Karena ini semuanya ini berdasarkan pengalaman saya guys ya. Oke, next point itu yang ketujuh, itu tidak memiliki ikan yang sakit borok atau hendehead. Cirinya bolongnya sudah kering dan mengecil. Nah, kalau misalnya poin ketujuh ini, jadi si ikan itu penyakitnya borok, terus si bolongnya itu udah kering dan mengecil. Nah, untuk beberapa hari ini jangan ditambahkan air dulu ya guys. Yang ditambahkan air atau dikurangi air seperti sedia kala, diam dulu aja sampai tunggu beberapa minggu. Karena hole in the head ini lama banget ya, lama banget proses penyembuhannya. Maaf guys, ada suara motor. Nah, jadi lama banget ini penyembuhannya ya, karena ketika udah mengecil bisa timbul ke tempat-tempat yang lain. Nah, ini sangat berbahaya banget, jadi jangan dulu ganti air. Kalaupun mau ganti air, airnya harus diendapkan dulu beberapa hari ya. Terus the next ke 8, jika sudah sehat maka ganti airnya sebanyak 20%. Nah, misalnya dari poin-poin yang atas itu udah mulai agak bagus nih ikannya nih, misalnya udah mulai sehat lagi, terus sudah mulai lincah, sudah berikan makan, dan boroknya udah mengecil. Nah, kalian bisa ganti airnya itu 20% saja ya. Tentunya jangan lupa di poin 7 yang tadi saya katakan itu. Jadi 20% air saja diganti. Nah, setiap hari ya. Apakah ikan itu semakin baik atau tidak? Kalau semakin membaik berarti teruskan aja setiap hari. Tapi kalau ikannya semakin terpuruk ya, semakin sakit, jangan dulu ganti air ya pokoknya, oke? Nah, untuk tambahannya dalam perawatan, gunakan media filter dengan kapas yang hitam. Dengan kapas yang hitam itu yang pori-porinya besar ya, agar obat itu tidak tersumbat di filter. Jadi akuariumnya akan tetap bersih dan terjaga airnya. Nah, untuk hole in the head ini si airnya itu harus benar-benar bersih ya. Jadi jangan sampai butak, jangan sampai kotor. Jadi harus sering rutin lah istilahnya lah, rutin dicuci kapasnya. Terus yang selanjutnya itu gunakan tank khusus yang sakit dan tambahkan heater kalau ada ya. Apalagi situasi tempat kalian itu dingin, itu wajib memakai heater. Terus usahakan pakan alami ya. Nah, pas ikan itu lagi sakit jangan dulu dikasih pelet, karena pelet itu kan agak lumayan keras, jadi dia agak susah dan agak malas untuk makannya, seperti manusia saja ya. Jadi manusia saja misalnya apalagi gak berasa ya, kalian tinggal kasih saja. Kalau di manusia itu misalnya bubur, nah contohnya itu kasih bubur atau yang lembek-lembek ya, bubur ayam atau bubur apalah itulah pokoknya lah kalau untuk manusia. Nah, kalau untuk ikan ini berikan saja cacing beku ya, karena cacing beku ini mempunyai tekstur yang sangat lembut dan juga si ikan itu pasti mau untuk makan. Nah, oke guys, terima kasih banget buat kalian yang udah menonton channel ini. Seperti biasa di akhir penghujung ini video ini kita akan ngasih berupa teks poin-poin penting yang akan diberikan kepada kalian. Mudah-mudahan dengan adanya video ini sekali lagi bisa bermanfaat banget buat kalian. Buat kalian yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu aja, karena the next video akan beberapa video yang menarik tentunya masalah ikan lohan, dan akan ditambahkan beberapa tentang budidaya hewan atau budidaya ikan hias yang bisa menghasilkan uang untuk kalian ya. Jadi untuk sampingan juga bisa dihasilkan untuk misalnya breed anakan dari lohan, anakan dari gapi, anakan dari cupang dan lain-lainnya. Kita akan konsep sedemikian rupa kontennya itu agar bisa memberikan informasi budidaya yang paling menguntungkan atau budidaya yang paling mudah dan bisa dijadikan usaha sampingan buat kalian. Oke guys, see you next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys.